Jika Indonesia melakukan operasi militer seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat dalam Operation Absolute Resolve, sebuah operasi penangkapan terhadap kepala negara lain, maka itu bukan lagi sekadar soal kekuatan pasukan khusus, bukan pula soal keberanian prajurit di lapangan. Itu adalah keputusan politik militer paling ekstrim yang bisa diambil sebuah negara berdaulat. Sekarang kita buat sebuah simulasi strategis. Di kawasan Pasifik Selatan, dekat dengan Papua, terdapat negara X, sebuah negara kecil dengan stabilitas internal rapuh, kemampuan militernya terbatas, dan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada kekuatan luar. Dalam skenario ini, kepentingan nasional Indonesia berada dalam tekanan langsung, dan seluruh jalur diplomasi, sanksi, hingga tekanan regional telah gagal total. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mau, tetapi apakah TNI mampu melakukan operasi penangkapan presiden negara lain secara cepat, presisi, dan terbatas, tanpa berubah menjadi perang terbuka? Untuk menjawabnya, kita harus membedahnya secara teknis, satu lapis demi satu lapis. Definisi operasi dan batasan strategis. Hal pertama yang harus ditegaskan, ini bukan operasi invasi, bukan pula upaya pendudukan wilayah. Operasi ini adalah limited objective operation, tujuannya tunggal, waktunya singkat, skalanya sempit, dan dampak kolateral harus ditekan seminimal mungkin. Dalam doktrin modern, operasi semacam ini hanya bisa dilakukan jika sebuah militer memiliki 3 hal utama: intelijen presisi tinggi, pasukan khusus berlapis, dan kendali penuh atas domain udara serta laut dalam waktu sangat singkat. Indonesia, melalui TNI, secara struktur sudah memenuhi ketiga prasyarat ini. Target operasi adalah penangkapan kepala negara-negara X di satu titik kritis, baik istana, lokasi rapat darurat, atau tempat perlindungan khusus. Artinya, operasi ini tidak membutuhkan pengerahan besar-besaran pasukan reguler, tetapi justru mengandalkan kecepatan, kerahasiaan, dan kejutan total. Lapisan intelijen, kunci mutlak operasi. Operasi seperti ini 90% ditentukan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Dalam skenario ini, intelijen Indonesia bekerja jauh hari sebelumnya. Bukan hanya mengumpulkan informasi lokasi target, tetapi juga pola pergerakan, jam aktif, jalur evakuasi, hingga loyalitas pasukan pengawal presiden negara X. Indonesia memiliki kemampuan intelijen berlapis, intelijen strategis, intelijen militer, intelijen sinyal, dan intelijen manusia. Dalam konteks negara kecil Pasifik dengan struktur keamanan longgar, penetrasi intelijen jauh lebih mudah dibandingkan negara maju. Hasil akhirnya adalah satu hal krusial. Indonesia tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi apa presiden negara X paling rentan. Tanpa ini, operasi tidak akan pernah dimulai. Kendali udara dan laut, memutus dunia luar. Sebelum pasukan khusus bergerak, TNI harus memastikan satu hal: negara X terisolasi total selama beberapa jam krusial. Di domain udara, TNI Angkatan Udara mampu menciptakan temporary air dominance melalui patroli tempur, radar bergerak, dan pesawat intai. Bukan untuk perang udara terbuka, tetapi untuk memastikan tidak ada pesawat asing yang masuk tanpa terdeteksi. Di laut, TNI Angkatan Laut mengunci perairan sekitar negara X. Kapal perang, kapal cepat, dan unsur bawah laut memastikan tidak ada evakuasi laut atau intervensi mendadak. Yang perlu dipahami, ini bukan blokade panjang, tetapi jendela waktu sempit, cukup untuk satu operasi presisi, lalu semuanya ditarik kembali. Eksekusi pasukan khusus, operasi senyap dan mematikan. Di fase inilah jantung operasi bekerja. Pasukan khusus TNI dengan kemampuan setara tier 1 diterjunkan secara senyap. Bisa melalui udara, laut, atau kombinasi keduanya, tergantung kondisi target. Operasi dilakukan malam hari, dengan visibilitas minimum dan keunggulan kejutan maksimal. Tim dibagi dalam beberapa elemen: tim serbu utama, tim pengaman perimeter, tim gangguan komunikasi, dan tim evakuasi. Semuanya bergerak serentak dengan hitungan menit. Targetnya jelas: Presiden negara X ditangkap hidup-hidup, bukan dieliminasi. Ini penting secara hukum internasional dan legitimasi politik. Dalam kondisi ideal, baku tembak berlangsung sangat singkat, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Begitu target diamankan, fase terpenting berikutnya langsung berjalan. Ekstraksi, titik paling kritis operasi.
Banyak operasi gagal bukan saat penyerbuan, tetapi saat penarikan. Namun disinilah keunggulan TNI diuji. Jalur ekstraksi telah disiapkan jauh hari, baik melalui udara menggunakan helikopter atau pesawat khusus, maupun melalui laut dengan unsur cepat. Begitu target keluar dari wilayah negara X, secara de facto operasi selesai. Negara tersebut kehilangan kendali atas situasi, dan dunia internasional dihadapkan pada fakta yang sudah terjadi. Waktu total dari infiltrasi hingga ekstraksi bisa kurang dari beberapa jam. Jawaban inti, mampu atau tidak? Sekarang kita jawab pertanyaan utamanya. Secara kapabilitas militer murni, jawabannya jelas. TNI sangat mampu melakukan operasi penangkapan kepala negara di negara kecil Pasifik dekat Papua. TNI memiliki intelijen, pasukan khusus, kekuatan udara, kekuatan laut, dan pengalaman operasi gabungan yang cukup untuk skenario seperti ini. Yang membuat operasi ini jarang, bahkan hampir tidak pernah, bukan karena TNI tidak mampu, tetapi karena Indonesia memilih jalur stabilitas, bukan eskalasi. Operasi seperti ini adalah opsi terakhir, digunakan hanya jika ancaman terhadap kedaulatan benar-benar ekstrem. Skenario ini menunjukkan satu hal penting. Indonesia bukan negara yang gemar memamerkan kekuatan, tetapi memiliki kapabilitas senyap yang sangat serius. TNI tidak dibangun untuk petualangan militer, melainkan untuk memastikan satu hal. Jika suatu hari kepentingan nasional benar-benar terancam, Indonesia punya opsi nyata, bukan sekadar retorika. Dan justru karena kemampuan itu ada, Indonesia tidak perlu sering menggunakannya. Itulah kekuatan sejati.